Bab 38. Cemburu. Leo masih menatap wajah gadis belia yang dinikahinya. Ia bahkan mengelus wajah Safira dengan sangat lembut. Perasaan ia rasakan lantas berkecamuk dalam hatinya. Ia mengusap bibir mungil Safira sembari merasakan getaran yang merambat di sekujur tubuhnya. Gadis ini memiliki sesuatu di dalam dirinya, membuatku tidak dapat menahan gairah saat menyentuhnya, bahkan hanya sedikit sentuhan saja. Gumam Leo dalam hatinya. Saat Leo terus mengelus serta mengusap bibirnya, Safira tiba-tiba saja bergerak dan menggigit bibir bawahnya. Ia merasa gatal lantaran Leo terus saja mengusap bibirnya dengan ibu jarinya. Apa yang dilakukan Safira barusan membuat Leo semakin tak kuasa menahan dirinya. Ia segera mendaratkan ciumannya yang akhirnya membuat Safira lantas terjaga dari tidurnya. Ermah. Safira membuka matanya perlahan dan merasakan ciuman Leo yang menghangatkan bibirnya. Awalnya Safira tampak kaget serta kaku saat menyadari bahwa Leo sedang menguasai tubuhnya. Kak, Ermi. Lenguh Safira sedikit mendorong Leo. Aku menginginkanmu, Safira. Ucap Leo ingin segera menanggalkan pakaian yang Safira kenakan. Kak, tapi aku. Apa? Jangan menolakku. Ucap Leo dengan deru nafasnya yang memburu. Saat Leo tak sabar lagi ingin mencumbui tubuh Safira, tiba-tiba saja ia sedikit terdorong lantaran Safira berusaha menolaknya. Cih, kau menolakku. Seru Leo menatap tajam Safira. Bukan begitu, aku hanya ingin ke kamar mandi. Aku ingin buang air kecil, sahut Safira tampak gugup. Nanti saja. Seru Leo tak peduli. Tidak bisa. Aku sudah tidak tahan lagi, sahut Safira. Sambil menggerutu kesal akhirnya Leo melepaskan dekapannya dari tubuh Safira. Ia menghela nafas dengan kasar dan membiarkan Safira berlari masuk ke kamar mandi. Cepatlah. Seru Leo lagi. Lia. Sahut Safira. Di dalam kamar mandi itu Safira merasakan jantungnya terus berdegup dengan kencang. Ia sangat kaget ketika bangun tidur, Leo sudah menggerayangi tubuhnya. Tadi seingatku, aku sedang mengerjakan tugas sekolah, kenapa tiba-tiba aku bisa berada di dalam kamar ini bersamanya? Cih, aku pasti ketiduran tadi, gumam Safira dalam hatinya. Safira lantas buang air kecil di dalam kamar mandi itu. Setelah selesai rasanya ia tidak ingin keluar lantaran ia tak mau melayani keinginan Leo malam itu. Cih, aku masih ngantuk. Lagi pula besok aku harus bangun pagi-pagi sekali karena ada ulangan matematika di sekolah. Bagaimana ini? Si Leo itu kalau menginginkanku bisa-bisa sampai pagi aku tidak bisa tidur dibuatnya. Gerutu Safira dalam hatinya. Safira melirik bathtub yang tampak kosong dan kering. Ia berniat untuk menyambung tidurnya di dalam bathtub itu. Ia pun segera masuk ke dalam bathtub itu dan berbaring senyaman mungkin di sana. Sementara itu Leo masih menunggu dengan gairah yang tidak dapat ia tahan lagi. Leo melompat turun dari ranjang dan menghampiri pintu kamar mandi kemudian menggedornya. Beberaak. Beberaak, beberaak, Safira. Seru Leo memanggil istri kecilnya yang hampir saja terlelap di dalam bathtub kamar mandi. Mendengar suara gedoran pintu membuat Safira kembali membuka kedua matanya. Ia menggerutu kesal lantaran Leo tetap saja menginginkan dirinya. Safira. Seru Leo lagi sembari terus menggedor-gedor pintu kamar mandi. Sambil berdecak kesal, Safira pun membuka pintu itu dan melihat Leo yang tampak kesal ketika menatapnya. Sedang apa kau di dalam? Kenapa kau lama sekali? Hah? Tanya Leo melotot kesal padanya. Sudah kubilang aku buang air kecil tadi, sahut Safira tampak melengos begitu saja melewati Leo yang berdiri di hadapannya.
Kekesalan Leo semakin menjadi. Ia meraih tubuh Safira masuk ke dalam dekapannya. Apa kau mencoba untuk lari dariku? Hah. Aku bilang aku menginginkanmu malam ini. Seru Leo sembari mencengkeram wajah Safira. Apa kau bisa menundanya? Jangan malam ini, pinta Safira. Kenapa? Tanya Leo dengan nada bicaranya yang masih saja terdengar kesal. Besok pagi aku ada ulangan matematika dan tentunya aku harus bangun lebih awal besok untuk pergi ke sekolah. Kalau malam ini kau menginginkan aku yakin kau pasti tidak akan melepaskan aku sampai pagi, sahut Safira. Leo menatap Safira yang berbicara panjang lebar padanya. Tunda saja ya. Jangan malam ini, pinta Safira memohon pada Leo. Leo terkesima melihat raut wajah Safira yang sedang memohon dengan sikap yang merengek-rengek seperti anak kecil kepadanya. Hal tersebut membuat Leo semakin menginginkan dirinya. "Aoh." Pekik Safira kaget saat Leo tiba-tiba saja menggendong tubuhnya lalu melemparnya ke atas ranjang. "Tidak ada kata tunda kalau aku yang menginginkannya," ucap Leo segera mencumbui tubuh istrinya itu. Safira hanya bisa menggerutu kesal di dalam hatinya lantaran Leo tetap saja tidak mau menunda keinginannya. "Cih, padahal aku sudah mengatakan padanya kalau aku harus bangun lebih awal karena ada ulangan matematika, tapi tetap saja tidak peduli," gerutu Safira dalam hatinya. Keesokan paginya Leo dan Safira duduk bersama di ruang makan untuk sarapan. Leo menyunggingkan senyuman di sudut bibirnya mengingat kejadian semalam di mana ia berkali-kali menindas istri kecilnya yang sangat kewalahan membalas semua serangan darinya. Semalam aku sangat puas melakukannya," ucap Leo dalam hatinya. Sementara itu Safira tampak lesu dan kantung matanya sedikit menghitam lantaran kurang tidur karena Leo terus saja mengganggunya. "Aduh, kepalaku kebas gara-gara kurang tidur. Rasanya aku tidak ingin pergi sekolah hari ini tapi tidak mungkin karena aku ada ulangan matematika pagi ini, hiks," ucap Safira dalam hatinya. Kemudian Safira melirik Leo yang tampak menyunggingkan senyuman puas di bibirnya membuat dirinya kesal setengah mati mengingat kejadian semalam. Puas sekali dia setelah semalaman menggangguku. Dasar pria dewasa gak ada akhlaknya, umpat Safira kesal dalam hatinya sembari memalingkan wajahnya dari Leo. Leo hanya tersenyum tipis melihat raut kekesalan di wajah Safira. Ia tahu bahwa istri kecilnya itu sedang kesal kepadanya. Kemudian Leo meraih dompet dari saku celananya dan mengambil beberapa lembar uang. "Ini ambillah," kata Leo memberikan uang kepada Safira. Safira melirik uang yang lumayan tebal dan tak jauh dari jangkauan tangannya. "Ambil, dan pergilah bersenang-senang dengan temanmu," kata Leo lagi. Wajah Safira yang mulanya tampak kusut langsung cerah lantaran Leo memberikan sedikit kelonggaran untuknya menghabiskan waktu bersama teman. "Aku boleh pergi main bersama temanku? Beneran?" tanya Safira terlihat sangat antusias. "Boleh, tapi kau harus sudah berada di rumah sebelum aku kembali dari kantor," kata Leo. "Lia," sahut Safira kemudian mengambil uang yang diberikan Leo kepadanya. "Kak, terima kasih uangnya," ucap Safira membuat Leo tampak tersipu-sipu malu hingga sedikit memalingkan wajahnya dari Safira. Sahut Leo hanya mendeham saja. Safira segera menghabiskan makanan di piringnya kemudian ia pamit kepada Leo untuk pergi ke sekolah dengan diantarkan oleh supir. Sementara itu Leo melirik Reno yang baru saja datang menghampirinya. "Reno, aku ingin kau mengikuti Safira seharian ini. Aku ingin tahu siapa laki-laki yang berteman dengannya," kata Leo memberikan perintah pada asistennya tersebut. "Tuan, apa Anda curiga kalau Nona Safira memiliki kedekatan dengan laki-laki di sekolahnya?" tanya Reno malah curiga bahwa Leo sedang cemburu buta. "Cih,
Semalam aku melihat nama laki-laki di dalam buku Safira, sahut Leo. Wah, sampai ditulis dalam buku. Seru Reno, kalau boleh tahu siapa namanya? Tanya Reno kepo. Dante, sahut Leo singkat. Baiklah tuan. Saya tidak akan membiarkan Nona Safira selingkuh dari Anda, kata Reno. Cih, kenapa kau bicara begitu? Aku tidak mencurigai Safira selingkuh dengan laki-laki bernama Dante itu, hanya saja aku tidak ingin kalau Safira menciptakan skandal yang akan menyeret namaku nantinya. Seru Leo beralasan. Cih, sudah kelihatan cemburu begitu masih saja menyangkal. Gerutu Reno mencibir sikap tuannya di dalam hatinya.